buat jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda. Masya Allah ya, kalau kita lihat cuplikan tadi ternyata ini Masya Allah. Jelas begitu lengkap. Ya di Al-Quran ini tertera semuanya. Dan hari ini buat jamaah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah aku harus gimana? Asik. Dan kita coba bacakan lagi ada sebuah artikel nih ya. Tentang begal jadi tersangka. Wah ini dia, coba mana artikelnya. Oh ini dia nih ya. Kasus korban begal di Nusa Tenggara Barat NTB dijadikan tersangka menjadi sorotan nasional. Bahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut bersuara. Sigit ingin korban begal tersebut apa tuh? Murlede alias Amak ya, Amak Sinta 34 tahun mendapatkan kepastian hukum. Untuk memberikan kepastian hukum dengan memegang teguh asas proporsional, legalitas, akuntabilitas, dan nesana. Apa sih? Ustaznya bacanya susah ya? Nesasisasi ya. Kata Sigit di akun Instagramnya resmi seperti yang dilihat di detik.com Sabtu 16/4/2022 dan seterusnya. Dan ini itu Masya Allah. judulnya penyidikan kasus korban begal jadi tersangka dihentikan. Tuh 2, 3 Dihentikan. Tapi gini ya, bicara masalah tentang maraknya begal, nauzubillah min zalik. Memang biasa, saya pernah kejadian juga waktu di bulan puasa kira-kira beberapa tahun yang lalu. Handphone saya dijambret di lampu merah. Iya inget tuh waktu itu. Iya, baru beli lagi. Ya Allah, untung belinya cash nggak nyicil. Kalau nyicil sakit hati tuh. Ya. Jadi semakin marak Cash juga sakit hati. Iya sakit hati, lebih sakit lagi kalau nyicil. Iya, cicilan belum lunas, handphone udah nggak ada. Dan ini ya Ustaz Syam, ini makin marak begal dan perampokan di mana-mana. Ketika kita ketemu perampok nih atau begal, yang pastinya kita tuh akan ketakutan duluan. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa mengatasi rasa takut dan juga memberanikan diri kita untuk mempertahankan apa yang sudah kita miliki. Termasuk yang kita bilang harta lah istilahnya begitu ya. Mohon izin penjelasan Ustaz Syam, biar kita nggak kagok nih kalau ketemu begal. Tapi guruku, Iya. Mas Fadli, Ustaz Syifa, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Bagaimana cara mengatasi rasa takut untuk beranikan diri melawan atau mempertahankan apa yang menjadi milik kita, apa yang menjadi hak kita, misal nyawa ataupun melindungi keluarga ataupun harta kita. Maka yang pertama yang perlu kita ketahui, rasa takut itu sangat wajar. Ketika ada sesuatu yang mengganggu kita, maka rasa takut sebagai manusia itu sangatlah wajar. Takut kehilangan harta, takut kehilangan keluarga, takut kehilangan momen-momen berharga. Ketakutan itu sangat wajar karena Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Langsung Allah katakan dan manusia pasti diuji dengan ketakutan. Maka manusiawi banget ketika seseorang merasa takut akan apa yang dimilikinya hilang begitu saja. Lalu Allah sambung, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan mereka bersabar serta mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat ini mestinya bukan hanya kita ucapkan, tapi kita sadari. Maka yang pertama caranya sadar bahwa apa yang kita miliki ini semuanya adalah dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Tapi enggak gitu juga Ustaz, masa kembalinya kepada begal, masa kembalinya kepada perampok, harusnya kembalinya kepada Allah dong. Maka yang kedua, bagaimana caranya melawan rasa takut ini atau tidak khawatir ketika keluar rumah? Maka pertahankan, yakni persiapkan dulu apa yang harus dimiliki ketika keluar rumah.
Maka kalau wanita mungkin harus bersama dengan mahramnya, jangan bepergian sendiri di tempat-tempat yang mungkin sudah rawan ya. Kalau yang namanya musibah kita tidak pernah tahu, tapi ada yang namanya persiapan, prediksi. Jangan yakni memancing perampok untuk melihat kita. Jangan, Mas Fadli waktu ke begal tuh karena buka kaca kan? Karena buka jendela, Karena iya, sedikit karena padahal. buka jendela. Jadi dilihat dari jauh, Iya. subhanallah. Ya, saya tahu itu. Dan itu dia bawa kayak senjata senjata api. La ilaha Jadi illallah. kalau seandainya kita kejar juga percuma, yang ada hilang nyawa kita. Betul, makanya dikatakan jangan memancing kesempatan untuk orang yang akan berbuat jahat kepada kita. Dan yang ketiga, ketika kita keluar rumah, modal utama kita adalah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika seseorang sudah membaca ini dan dia yakin, Nabi pernah mengajarkan ini. Orang kalau baca ini baru keluar rumah, lalu Nabi langsung mengatakan, engkau telah diberikan petunjuk, engkau telah dilindungi, engkau diberikan rasa aman, subhanallah. Maka ada rasa aman di dalam dirinya ketika dia keluar rumah. Kemudian ada satu kisah, seorang sahabat dari kalangan Ansar, ada yang mengatakan namanya Abu Mu'allak, ada yang mengatakan Abu Mi'lak, seorang yang dirampok. Ketika dia dirampok, diambil semua hartanya, maka apa yang dilakukan sehingga dia tidak merasa takut? Dia meminta izin kepada perampok ini untuk sholat sunnah. Dia meminta izin berwudu kemudian sholat sunnah karena ingin diambil nyawanya juga. Maka orang ini mengatakan, sahabat ini radhiyallahu anhu mengatakan, izinkan saya sholat 2 rakaat. Artinya dalam keadaan apapun yang mestinya kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mestinya ada di dalam hati kita, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Rasa takut itu manusiawi dan kita manusia hanya bisa berusaha, dan yang lebih penting daripada itu adalah bertawakal ala Allah, ya, mengembalikan semuanya kepada Allah setelah usaha maksimal kita. Makanya dikatakan wabasyiris sabirin, sabar maksudnya bukan diam saja digituin. Sabar itu berusaha semaksimal mungkin dulu, berusaha semaksimal mungkin sampai batas ambang kita diserahkan kepada Allah selanjutnya. Misal ada orang yang mempunyai harta lalu mendapatkan begal di jalanan atau perampok di jalanan, maka dia berusaha dulu. Walaupun rasa takut itu ada, pasti ada. Ya sudah deh, saya daripada kehilangan nyawa mending saya kehilangan harta, ambil aja semuanya, subhanallah. Maka dia berusaha dulu untuk mempertahankan nyawanya. Wallahu ta'ala. Ya, itu yang saya lakukan, mempertahankan Betul, nyawa. Ya, saya pikir iya. insya Allah lah yang namanya handphone bisa kebeli lagi Iya, gitu ya betul. kan. Tapi kalau nyawa kasihan anak saya banyak lagi, Masya Allah. Kasihan, anak saya ada 5. Ya, tapi ini kita lanjut lagi nih, Bajama Islam itu yang ada di rumah. Yang namanya perampokan dan begal ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Tapi kita harus tahu juga jelas nih bagaimana hukumnya tentang yang namanya melindungi harta dari perampok. Apakah harus kita lawan ataukah tadi kata Ustaz Syam kita ikhlaskan aja deh. Nah ini bagaimana Ustaz Sifa? Iya. Apalagi kalau perempuan kejadian ini, mohon izin. Iya, Masya Allah. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para guru-guru yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya melindungi harta yang kita miliki? Ya, dalam Islam itu ada yang disebut dengan 5 hal pokok yang harus dijaga. Hifzun nasl, hifzul akal, hifzul din, hifzun nafas, kemudian hifzul mal, menjaga harta. Nah, menjaga harta ini adalah salah satu hal pokok yang harus kita lakukan. Ketika Allah kasih kita harta, maka kita harus bisa bagaimana menyalurkan harta tersebut, menjaga harta tersebut untuk kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 kategori terkait harta. Pertama, bagaimana cara kita mendapatkannya ketika kasab berusaha mengambil harta tersebut? Apakah kita ambilnya dari mengambil hak orang lain? Ataukah harta tersebut kita ambil dengan cara yang halal? Nah ini bisa membedakan dari usaha mengambilnya. Yang kedua, kalau kita sudah punya harta, harta itu mau dikemanakan? Mau kita buat maksiat kah? Atau harta itu memang untuk diinfakkan di jalan Allah? Atau memang harta itu cuma disia-siakan aja, ada yang mau ngambil ya udah deh ntar kebeli lagi. Nah ini nggak boleh dalam Islam seperti itu. Maka kita harus ada ikhtiar kuat untuk menjaga harta kita. Mas Fadli beli handphone mahalnya luar biasa, tapi ya udahlah, menjaga diri itu harus lebih diutamakan daripada menjaga harta. Akan tetapi menjaga harta suatu kewajiban. Kalau andai kata di tengah jalan kita kena begal. Begal itu kalau dalam bahasa agama kita utorik. Orang yang suka memberhentikan orang di jalan. Ngambil hartanya, ngambil nyawanya. Mohon maaf sekali, begal zaman sekarang ini macam-macam. Bukan hanya begal harta, bukan hanya begal nyawa, ada yang begal anggota tubuh. Makanya perempuan jalan sendiri banyak kasus CCTV berkeliaran, ternyata anggota tubuhnya dipegang sama begal, udah cuma mau gitu saja.
Ini kan merugikan juga. Walaupun tidak sakit secara fisik, tapi sakit secara mental dan pikiran hatinya. Maka apa hukumannya bagi orang-orang yang ketika itu membegal kita dan harta kita lindungi? Ya, Imam Abu Syuja dalam Ghayah wa Takrib mengatakan wa qita'ut tariq ala arba'ati aksam. Orang yang membegal itu terbagi 4 macam. Pertama, in qatalu wa lam ya'khudul mal. Kalau dia mengambil nyawa orang yang dibegal tapi dia nggak ngambil hartanya, qatalu, harus dibunuh begal tersebut. Wa in qatalu wa akhadul mal. Kalau dia ngambil harta orang yang dibegal, kemudian dia ambil juga nyawanya, qatalu wa salabu, dibunuh dia dan disalib juga. Tadi Ustadz Syam sudah membacakan ayatnya. Dan yang ketiga, wa in lam ya'khudul mal wa qatalu, ya. Kalau dia ngambil hartanya saja, mohon maaf, wa ini ya'khudul mal wa lam taqtulu. Kalau dia cuma ngambil harta tapi dia nggak ngambil nyawa yang dibegal, maka faqatta aydiyahum wa arjulahum min khilafin. Orang ini harus dipotong tangannya berseberangan. Tangan kanan, kaki kiri. Kalau besok ngebegal lagi, tangan kiri, kaki kanan. Itu dalam Ghayah wa Takrib dijelaskan seperti itu. Lalu ada yang keempat, ada begal yang modelnya itu iseng. Ini banyak sekarang anak-anak muda, apalagi waktu-waktu sahur begini, jalan bawa motor pengen sok keren, bawa celurit, bawa pistol, itu pistol mainan padahal, gak ada pelurunya. Tapi gayanya sok petantang petenteng pengen nakutin orang. Wa in akhafus sabil, kalau dia di jalan begal ini cuma nakut-nakutin orang tapi nggak ngebunuh, nggak ngambil harta, maka yang harus dilakukan adalah ditakzir dan dinasehati serta dipenjara. Jadi itu sebenarnya hukum Islam yang terjadi. Maka kalau ada orang yang menghilangkan nyawa gara-gara ngambil harta orang lain, patutnya dibunuh juga. Andai kata keluarganya memaafkan, kalau dalam Islam itu bisa membayar diat atau kafaroh. Maka bagi kita yang punya harta, sebisa mungkin kalau keluar rumah, tadi benar kata Ustadz Syam, jangan mengundang maling. Ini ibu-ibu keluar rumah emas 50 gram dipakai. Kanan kiri semua gelang, sampai berat tuh emas kadang-kadang ya. Masya Allah, tas branded dipakai jalan sendirian. Gimana maling itu enggak ngelarak ngelirik gitu. Wah ini mahal nih. Wah ini sasaran empuk nih kalau dibegalin dan lain sebagainya. Bersikaplah sederhana ketika keluar rumah, apalagi kalau sendirian. Sebisa mungkin jangan bertingkah sebagai orang kaya kalau kita tahu banyak kejahatan terjadi di luar sana. Jadi satu janji Rasulullah SAW, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Wa man kutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa orang yang wafat karena menjaga hartanya, harta yang ingin diambil oleh orang lain dan dia mempertahankannya, kata Rasulullah, fahuwa syahidun, maka dia wafat dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan kita doakan korban-korban begal yang sudah wafat, yang sudah membela hartanya, dirinya, bahkan keluarganya. Insya Allah Allah berikan surga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari tindakan begal tersebut. Jadi Islam ini tegas banget ya bicara masalah tentang harta ini ya, tentang kepemilikan harta. Lagi pula udahlah buat ibu-ibu yang di rumah juga jangan terlalu menampilkan, menyorot orang supaya begal gitu. Apalagi tas yang dipakai tas branded. Ternyata pas begalnya lihat, wah ternyata KW super. Nggak jadi, dibalikin lagi. Ya Allah. Ustaz mana? Kita lanjut nih, mohon izin sebelumnya nih ya. Kalau kita bicara masalah tentang begal, kita ini tanpa sadar kita mempertahankan harta kita. Itu seolah-olah kita pasti kayak seolah-olah apa ya, main hakim sendiri. Sebenarnya kita itu lebih kepada menjaga diri atau self defense gitu loh. Kepada perampok atau begal yang kita lawan. Dan tidak sengaja, nauzubillah min zalik summa nauzubillah ya. Itu ternyata begal atau rampoknya itu hilang nyawanya atau meninggal karena kita. Nah itu bagaimana Ustaz statusnya? Apakah kita ini dimaklumi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kita tetap masuk neraka atau dosa? Pilih mana? Anda dibunuh atau kita dibunuh? Ya nggak mau, atau aja deh. Saya takut tuh duanya. Atau aja atau. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Izin Ustaz Sam dan Ustaz Zipa. Hari ini 16 Ramadan. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita pertengahan Ramadan sudah berlalu. Dan kita mudah-mudahan malam ini di malam 17 Ramadan pahalanya. Malam ini kalau kita tarawih pahala para nabi. Nah, membela diri yang berakibat yang menyerang justru dia meninggal. Tadi sudah dijelaskan hukum-hukum yang disampaikan oleh Ustaz Zipa. Jadi kalau memang dia niatnya untuk membunuh, menyerang dan mengambil harta, maka hukum Islam adalah boleh, maaf, dibunuh. Perintah menjaga agama, sekali lagi. Perintah menjaga diri, perintah menjaga harta, menjaga turunan dan menjaga akal. 5 yang harus dijaga, agama, diri, harta, turunan dan menjaga akal. Ini perlu dijaga. Karena kenapa? Berhaklah untuk membela diri. Pembelaan diri itu penting. Karena kalau kita tidak membela diri, maka justru kita yang kena. Justru kita yang dibunuh. Maka pilihannya cuma 2. Mempertahankan harta itu penting. Maka ketika terjadi seperti yang disampaikan oleh Mas Fadli. Ketika yang menyerang justru mati. Justru terkalahkan. Maka itu dimaafkan karena dikategorikan membela diri. Membela. Tadi di PT tadi, Masya Allah Tabarakallah sudah dijelaskan bagaimana kita diserang. Bukan kita menyerang, tapi kita yang diserang. Dan kita mempertahankan diri, mempertahankan nyawa kita. Kalau tidak, kita yang mati. Maka memang pembelajaran buat kita sendiri semuanya untuk bisa menjaga diri, membela diri. Makanya harus ada latihan, harus ada pembelaan. Makanya kita diajar untuk apa? Berenang, berkuda, kemudian apalagi main panah. Apalagi bergulat, pembelaan diri. Itu memang dianjurkan. Enggak, saya lagi tadi waktu bahas Ustaz Syam, orang main panah begini, Ustaz Syam sudah kapan main panah begini? Main pedang. Panah begini. Iya. Iya. Yang penting menggunakan senjata. Oh, iya. Allah pengen banget sih. Pembelaan diri terhadap tindakan kejahatan tersebut sesuai dengan kadar serta situasi kondisi. Kepepet. Kalau masih bisa kita, akan kita ada ilmu silat. Kalau masih bisa, disilatin. Aman. Wey. Coba serang. Bener nih, nggak nyesel. Saya lebih gede loh. Iya. 1, 2, 3 mulai. Pura-pura ya, pelan-pelan. Nah coba. Jadi kalau diserang, ambil, putar. Nah kok saya nggak keputer? Diputar. Pura-puranya saya diputar. keputer, pura-puranya. Nah, diputar. Ini senjatanya ada di sini. Oh, senjatanya. Saya pernah digituin. Oh. Jadi yang Set. ini, jadi senjatanya aja dulu dilepas. Cep, kena. Jadi mengamankan dan diamankan. Sekali lagi mengamankan dan diamankan supaya semua aman. Lalu kalau bisa diinterogasi apa maksudnya dan sebagainya lalu diingatkan. Iya, saya pernah baca juga hadisnya dari Rasulullah SAW. Itu pernah saya baca bahwa yang meninggal itu, yang kalau dia perampok atau dia begal, dia tetap yang masuk neraka walaupun kita yang membunuh. Dan kita jelas. dimaafkan. Karena memang tujuannya kan membunuh. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Nah ini kita lanjut lagi nih ya. Kita bicara masalah tentang melindungi diri sendiri. Tapi apakah salah nih jika ternyata kita membuat seseorang ini nyawanya melayang demi tujuan melindungi diri. Lalu bagaimana cara mengatasi rasa bersalah karena sudah melakukan hal yang tidak sepantasnya. Biasanya orang kalau namanya melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan itu akan ngebayang-bayang terus soalnya Ustaz Sifa. Betul, Mohon izin sekali. penjelasannya, tafadhol. Iya, terima kasih Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Masya Allah, bagaimana cara mengatasi rasa bersalah karena sudah melakukan hal yang tidak sepantasnya membunuh. Yang harus kita pahami bahwa ternyata hifzun nafas, menjaga diri itu adalah sangat-sangat penting. Menjaga eksistensi kehidupan kita yang akan datang. Kalau kita menjaga diri kita berarti juga kita menjaga keluarga kita. Tapi kalau tidak menjaga diri kita, bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita? Kesehatan kita saja tidak dijaga, nyawa kita saja tidak dipertaruhkan. Bagaimana kita akan mendidik anak-anak kita kelak? Maka teman-teman sekalian, banyak sekali kasus-kasus begal yang memang beredar. Saya pernah juga ada kisah Mas Fadli, teman saya itu jam 3 malam mau dibegal. Mau dibunuh tapi nggak sempet ya. Itu diambil tasnya lumayan mahal. Begitu dilihat ternyata dompetnya isinya cuma duit 2.000 perak. Dibalikin sama begalnya pakai jasa pengiriman lagi gitu ya. Karena kan ada KTP-nya di situ. Iya, Dibalikin lagi karena nggak ada apa-apanya. Dan begalnya bikin surat mohon maaf nggak ada yang bisa diambil katanya. Padahal tasnya bagus. Tasnya, kan bisa Tasnya dijual. bagus, cuman isinya tidak ada. Nah, alhamdulillahnya di situ nyawanya masih bisa tertolong. Jadi hifzun nafas itu sangat-sangat diperlukan.
Ya, kalau dalam istilah agama ada yang lagi disebut dengan daf'us so'il. Daf'us so'il itu menolak perampokan atau hal-hal yang membahayakan diri. Ya, daf'us so'il ini adalah upaya orang jahat untuk merampok orang lain dan menghilangkan nyawanya. Maka dalam Al-Quran dikatakan, فَمَنْ يَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَ عَلَيْكُمْ. Kalau kamu diserang oleh orang lain, disakiti oleh orang lain dalam hal kejahatan, maka serang balik. Tadi Ustadz Maulana mengatakan, jadi dalam Islam sendiri, dalam hukum itu sendiri ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Kalau kita dibegal orang jangan langsung kita tusuk atau kita bunuh. Tapi kita lari dulu, cari tempat berlindung. Sekiranya tidak ada tempat berlindung, kita teriak, minta tolong sama orang lain. Kalau sudah teriak minta tolong tidak ada orang juga di sekitar, kita tangkis dengan serangan tadi. Seperti Ustadz Maulana contohkan dengan silatnya, taekwondo ataupun yang lainnya. Kalau itu pun tidak bisa, maka bisa dilakukan dengan cara membunuh, itu solusi terakhir. Memang nyawa kita sudah di akhir, baru kita bunuh balik. Nah itu diperbolehkan. Yang tadi sebagaimana dalam menjaga harta, waman kutila duna nafsihi fahuwa syahid, siapa yang menjaga dirinya karena dia dibegal, diserang, dirampok oleh orang lain, maka sesungguhnya dia wafat dalam keadaan syahid. Dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang perempuan ini kerjaannya pencari kayu bakar. Banyak sekali sekarang yang kena begal itu rata-rata perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini sasaran empuk. Ya, nggak bisa ngelawan dan lain sebagainya. Maka jadi perempuan kita, para perempuan yang sedang nonton, kita harus jadi perempuan yang kuat kalau perlu belajar ilmu silat sejak sekarang ini. Dari kecil, biar nggak terlambat. Karena banyak sekali orang-orang jahat itu berkeliaran di luar sana. Dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, seorang perempuan pembawa kayu bakar, dia ngambil kayu bakar. Mencari kayu bakar itu pekerjaannya. Tiba-tiba dia merasa ada seseorang yang mengikutinya di belakang. Itu laki-laki ngintip, ngikutin lagi. Ternyata di tengah-tengah jalan itu dia dibegal. Kayu bakarnya dibuang dan mohon maaf dirinya itu hendak dilecehkan. Jadi sekarang begal itu banyak macamnya. Salah satunya juga begal yang melecehkan perempuan. Setelah dilecehkan kemudian dibunuh. Maka perempuan itu karena dia membawa kayu bakar dan lain sebagainya, dia cari cara bagaimana untuk hifzun nafas, melindungi dirinya. Maka solusi terakhir adalah dia membunuh orang yang hendak, mohon maaf, melecehkan dan membegalnya. Datanglah, dihakimilah ketika itu di depan Khalifah Umar bin Khattab. Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Benar yang kamu lakukan. Sungguhnya engkau telah menjaga dirimu dari perbuatan yang jahat. Dan Allah tidak akan memberikan dosa kepadamu. Artinya kamu ini yang dilakukan itu sudah sangat tepat. Menjaga diri dan kehormatan. Jadi perempuan di luar sana, kalaupun kita wafat mohon maaf. Karena dilecehkan, karena kita sudah menjaga diri kita sebaik mungkin, insya Allah jangan lupa di akhir wafat tersebut untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ini jadi saksi untuk saya bahwa syahid yang telah saya lakukan karena menjaga diri dan kehormatan. Jadi insya Allah menjaga diri itu adalah sesuatu yang wajib dalam agama. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Syifa atas penjelasannya. Jadi yang melakukannya juga nggak perlu merasa bersalah. Karena sudah mencoba hal-hal lain ternyata masih tetap nggak bisa. Ya itu kan alternatif terakhir. Ya Masya Allah dan diperbolehkan. Nah sekarang kita lanjut nih. Nah sekarang kita coba bacakan ada pertanyaan unik nih ya. Dari Instagram dari @review aman. Wah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah yang saya cintai. Wah, aku suka heran sama orang yang mau duit tapi serba instan. Iya, tahu sih, pasti butuh banget sampai akhirnya melakukan hal kriminal seperti merampok atau begal. Tapi dia sadar nggak ya, apa bahwa itu bisa dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang yang nggak bersalah. Apakah perbuatan hasrat untuk melakukan merampok, begal termasuk bisikan dari setan? Ustadz Syam, ini bisikan dari setan atau bisikan dari dirinya sendiri? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu mempunyai kuasa untuk membisikkan kepada manusia. Salah satu yang dibisikkan adalah menakut-nakutinya akan kemiskinan. Ntar kalau nggak ngebegal mau dapat duit dari mana? Ntar kalau nggak ngerampok mau dapat duit dari mana? Cari yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu ya, yang dibisikkan daripada syaitan tadi. Akan tetapi yang merealisasikannya adalah manusianya sendiri. Kenapa? Karena dalam riwayat disebutkan setan itu sebenarnya tugasnya cuma mengipas api, ya.
api yang sedang menyala itu dikipas, tapi nggak berhak dia menyalakan api. Yang berhak menyalakan api adalah manusia sendiri, nafsunya sendiri. Ya, kalau bagaikan api, manusia yang punya koreknya, yang menyalakan apinya, yang membesarkan apinya adalah setan tadi. Ya, tinggal mengipas, memberikan angin kepada api tersebut hingga menjadi api yang sangat besar. Maka tidak selamanya kita menyalahkan bisikan syaitan, karena syaitan juga akan memisahkan diri nanti di hari kiamat. Kata setan, saya cuma menggodanya ya Allah, dia sendiri yang melakukannya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang kita semua punya godaan di dalam hidup ini. Kita semua punya godaan dalam hidup ini, ada yang tergoda untuk ini, ada yang tergoda untuk ini. Tapi bagi orang-orang yang hebat, mereka mampu untuk mengendalikan nafsunya. Mereka mampu untuk melawan bisikan syaitan. Maka baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian minta juga untuk bisa mengalahkan nafsu, untuk bisa mengendalikan nafsunya. Gitu. Masya Allah, ini susah banget nyarinya di sebelah mana ini. Tadi Ustazah Syifa bilang suruh cari ini. Ya, Nah, asik ini dia. banget nih. Iya kan, masih live udah asik banget nih. Enggak ini, Iya. tadi Ustazah Syifa kan bilang, ini saya suruh cari guru silat nih buat anak-anak biar dia bisa ngelindungin diri. Kita kan nggak tahu yang namanya begal musibah datangnya kapan aja. Bener nggak Ustaz? Bener Ustazah Syifa juga, ya? bener Masya Allah. Iya, udah saya cari dulu deh. Oh iya, yang di rumah, iya jangan kemana-mana ya. Kita nanti akan kembali lagi, saya sambil nyari-nyari guru silat yang di rumah tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Ustaz, ini guru silat bukan? Atau Subhanallah.